Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Palupi dari Prodi Ilmu Politik kelas G angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang suksesi kepemimpinan politik. Suksesi kepemimpinan politik adalah penting bagi semua institusi agar tidak terjadi matinya kepemimpinan. Kata Barbara Kellerman pada bukunya The End of Leadership yang ditandai telah hilangnya kepercayaan pengikut akibat dusta di antara mereka dan kehilangan harapan pengikut terhadap pemimpinnya. Wafatnya seorang pemimpin tidak berarti mati kepemimpinannya. Demi keberlangsungan hidup secara institusi, kepemimpinan harus tetap hidup. Tidak hanya itu, sejarah juga mencatat tidak sedikit suksesi kepemimpinan umat ini berlumur darah dan mengorbankan banyak nyawa dalam sekejap. Pada kekhalifahan Ar-Rasyidin tercatat hanya Abu Bakar As-Siddiq yang wafatnya tidak terbunuh. Selain itu, tidak sedikit negarawan di dunia ini kekuasaan dan kepemimpinannya berakhir karena mereka dibunuh dan kepemimpinan selanjutnya di tangan para monster atau hantu-hantu bangkit. Oleh karena itu, keberlanjutan kepemimpinan harus tetap terjaga dan proses suksesi kepemimpinan harus berjalan efektif. Memperhatikan pentingnya suksesi kepemimpinan, maka sistem pemerintahan di banyak negara membolehkan jabatan kepemimpinan untuk 2 periode secara berturut-turut. Selain itu, baru berganti pemimpin baru agar seorang pemimpin selain menjaga eksistensi institusi juga tidak mengklaim institusi yang dipimpinnya itu adalah hak miliknya, yang bisa saja diwariskan kepada anak cucunya. Itulah sebabnya menjelang berakhirnya masa Orde Baru, Bapak Amin Rais bersuara lantang membicarakan tema suksesi kepemimpinan nasional yang pada waktu itu sangat tabu, berisiko tinggi. Mereka yang menggagasnya dan membicarakannya dipandang sebagai pencuri kekuasaan yang harus dimusnahkan dari muka bumi Indonesia. Dari hari ke hari, aroma busuk di sekitar suksesi kepemimpinan dalam banyak jabatan politik, pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya sudah mulai tercium. Seperti bau busuk itu semakin menyengat di masa yang akan datang, di mana kita disibukkan kembali dengan adanya suksesi kepala daerah. Carut marut yang terjadi di sekitar suksesi kepemimpinan dari dulu hingga sekarang ini akibat syahwat kekuasaan yang tidak terkendali dan tidak memahami secara benar tentang hakikat dan kekuasaan dan kepemimpinan itu sendiri, sehingga yang terjadi salah tafsir tentang suksesi kepemimpinan. Penulis mengamati pemahaman mereka tentang suksesi kepemimpinan ini sebatas kekuasaan saja. Artinya, bagaimana kekuasaan itu tetap menjadi milik pribadi dan kelompoknya, dan praktek kepemimpinan di mana secara transaksional. Misalnya, suksesi kepemimpinan Kapolri adalah pembelajaran penting bagi rakyat Indonesia sekarang ini. Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan Kompolnas tidak boleh salah dan bertanggung jawab dalam memilih Kapolri baru pengganti Jenderal Sutarman. Pepatah Cina mengatakan kesalahan yang tidak dikoreksi, maka kesalahan itu akan menjadi kebenaran. Mahatma Gandhi menambahkan, salah satu kesalahan ditoleransi, maka 1.000 kesalahan baru diundang. Hal tersebut secara pasti mengganggu aktivitas kepemimpinan. Secara teoretik, suksesi kepemimpinan dijelaskan berikut. Granny, Patterson, McFleet, Macmillan, dan Schweitzer pada tahun 2013 dalam bukunya Influencer mengatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Artinya seseorang disebut pemimpin karena kecakapannya dan mempengaruhi orang lain untuk mengubah perilaku mereka guna mendapatkan hasil yang penting. Leor Amis menyatakan, a leader is one who sees more than others see, who sees farther than others see, and who sees before others see. John C. Maxwell pada tahun 2001 dalam bukunya The 21 Irrefutable Laws of Leadership mengatakan ukuran sejati kepemimpinan adalah influence, tidak lebih dan tidak kurang, dan jika pemimpin sejati berbicara orang akan mendengarkannya. Jadi kepemimpinan berbeda dengan kekuasaan. Kesalahan dalam memahami makna dari kedua konsep tersebut berdampak pada implementasi kepemimpinan menjadi kurang efektif. Kepemimpinan sejatinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan jabatan seseorang dalam organisasi.
Bukankah banyak pemimpin buruk yang kehadirannya tidak memberi manfaat, namun memiliki jabatan yang tinggi? Sebaliknya, ada pemimpin baik namun tidak memiliki jabatan yang sama sekali. Berdasarkan penjelasan tersebut, menjadi beralasan jika ada anggapan di masyarakat bahwa Megawati merupakan presiden Indonesia yang sesungguhnya saat ini, sementara Jokowi hanya menjalankan perintah Putri Proklamator Indonesia. Penulis berpandangan seperti semestinya hal tersebut tidak terjadi. Fenomena kepemimpinan tersembunyi atau hidden leadership atau kepemimpinan siluman seperti itu juga terjadi di banyak negara, tidak terkecuali di negara adidaya Amerika Serikat. Siapapun presiden Amerika Serikat, kekuasaan dipengaruhi oleh sebuah pemerintahan bayangan di bawah kendali jaringan Yahudi. Dalam hukum suksesi kepemimpinan dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengangkat seorang pemimpin, dan nilai langgeng seorang pemimpin diukur dari suksesi kepemimpinannya. Kepada setiap pemimpin selalu diingatkan bahwa satu-satunya cara untuk menjadikan diri Anda tak tergantikan sebagai seorang pemimpin adalah dengan cara menjadikan diri Anda dapat digantikan. Seseorang bisa saja dilahirkan dengan kualitas kepemimpinan, tetapi seorang pemimpin sejati melewati proses perkembangan seiring dengan waktu dan pengalaman. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu menyadari bahwa kita pada waktu sebelumnya atau saat sebelum menjadi pemimpin atau menjabat posisi pemimpin, kita dilatih oleh seorang yang memiliki posisi di atas kita dalam sebuah hierarki organisasi. Oleh sebab itu, setelah kita menjadi pemimpin, inilah tanggung jawab kita untuk membayar kembali bantuan yang telah diberikan senior kita dengan cara melatih dan mengembangkan orang-orang di bawah ini untuk menjadi penerus berikutnya. Sebagai pemimpin yang peduli akan masa depan sebuah perjalanan kepemimpinan, kita perlu memanfaatkan peluang ini untuk dapat mengelola dan melakukan pembimbingan melalui pengalaman, keberhasilan, dan juga kegagalan kita, agar menciptakan teachable moment bagi para penerusnya supaya mereka kelak bisa menjadi pemimpin masa depan yang efektif dan lebih hebat dari kita. Setidaknya ada dua aspek penting dalam rangka mengembangkan seorang pemimpin, diantaranya mengidentifikasi kepemimpinan dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Nah, setiap individu memiliki kualitas kepemimpinan tak terkecuali. Ini tergantung pada setiap pemimpin dimanapun mereka berada untuk mengamati dan mengidentifikasi setiap kualitas utama pada individu tertentu dan kemudian fokus pada membangun dan meningkatkannya. Suksesi kepemimpinan sama dengan mengidentifikasi kualitas kepemimpinan. Meskipun ada banyak kualitas yang diperlukan dalam keberhasilan sebuah kepemimpinan, kita tetap perlu mengidentifikasi orang-orang yang mampu berpikir ke depan, memiliki dorongan dan tekad kuat, fleksibilitas di atas atau kemampuan beradaptasi dan kejujuran. Seorang pemimpin sejati adalah para pemikir yang memiliki visi jangka panjang dan melihat gambaran besar di dalam pikirannya. Pemikir yang maju memahami misi organisasi dan melatih kreativitas dengan melanjutkan brainstorming dan demi pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk organisasi dengan mengidentifikasi posisi kekuatan dan kelemahan organisasi saat ini dan menetapkan langkah untuk menuju sasaran yang ingin dicapai. Pemimpin sejati juga memiliki potensi dalam menampilkan karakteristik dorongan dan tekad yang kuat. Orang-orang semacam ini harus memiliki dorongan untuk membuat perbedaan jangka panjang dengan menunjukkan antusiasme serta semangat tinggi dalam membantu organisasi ke tingkat berikutnya. Dan yang paling penting, pemimpin juga memiliki ambisi untuk berhasil. Seorang pemimpin memiliki motivasi diri, tidak mudah dihalangi dengan tantangan yang menghadang. Sebagai pemimpin, kita juga harus mengidentifikasi orang-orang yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Seorang pemimpin potensial akan mendengar orang lain, mempertimbangkan ide-ide mereka, dan memperdayakan mereka tanpa merasa terancam. Mereka memiliki kekuatan di setiap orang di dalam tim dan memanfaatkan kekuatan tersebut. Selain itu, seorang pemimpin yang baik mampu memberi dan menerima kritik yang membangun, dan yang paling penting mampu beradaptasi untuk mengubah haluan jika diperlukan saat di tengah-tengah ancaman yang memang mengharuskannya untuk tidak melanjutkan rancangan tersebelumnya. Pemimpin hebat tentu harus menjadi contoh juga dalam kehidupan finansial, salah satunya dalam merencanakan keuangan.
Selanjutnya, untuk membentuk pemimpin penerus yang hebat, kita perlu mengembangkan orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Orang-orang tersebut memiliki kualitas untuk tidak gampang mengikuti gosip dan kabar buruk yang beredar. Mereka yang berpegang teguh pada prinsip mereka untuk mengedepankan konfirmasi di atas asumsi. Mereka adalah orang-orang calon pemimpin yang mampu menjaga atmosfer kerja tim dalam keadaan yang stabil dan tidak memecah. Malah sebaliknya, mereka membawa persatuan di dalam tubuh kerja sama tim. Ketika konflik sebelum mencapai permukaan, mereka mampu mengatasinya dan membuat keadaan tidak serumit yang dibayangkan, mampu memberikan solusi dalam saat-saat kritis dan nasihat yang menyejukkan. Kemudian mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Selain mengidentifikasikan kualitas secara spesifik diri seorang pemimpin masa depan, kita juga harus berkomitmen untuk membantu orang-orang yang kita pimpin melalui bimbingan dan pengembangan keterampilan khususnya, termasuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat, mengembangkan dan mempertahankan sikap positif antar anggota tim, menggunakan manajemen waktu dan keterampilan organisasi secara bertindak sebagai agen perubahan. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, seseorang harus bisa mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari tim. Mengembangkan hubungan berarti menghabiskan waktu dengan individu yang membimbing dan melatih mereka. Itulah hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun pemimpin masa depan. Beberapa contoh kegiatan dalam usaha membangun kepercayaan dan rasa hormat dengan anggota tim diantaranya mengadakan pertemuan mingguan dengan forum terbuka yang memberikan aturan tidak ada ide yang bodoh atau semua orang bebas menyalurkan pemikiran mereka. Atau bisa juga dengan mengadakan pertemuan tim setiap minggu dan secara terbuka memuji kinerja tim atau atas prestasi sambil memberikan kritik yang membangun serta mengevaluasi setiap tantangan yang dihadapi tiap individu dalam lingkungan kerja. Suksesi kepemimpinan politik juga dipengaruhi oleh menghindari konflik. Dalam 2 dekade terakhir, ada kecenderungan bahwa pemilihan ketua umum partai secara demokratis atau election tidak memberikan dampak positif terhadap pengelolaan konflik partai. Hal ini terjadi karena kandidat yang menang dan kalah sama-sama memiliki pengaruh yang sangat kuat baik di dukungan maupun di dukungan elit. Atas dasar itulah, kandidat yang kalah melakukan manuver dan pembangkangan terhadap ketua umum definitif. Akibatnya, pasca pemilihan ketua umum, parpol cenderung mengalami konflik berkepanjangan. Jika tidak sampai berkonflik, mereka membangun partai baru. Sejarah mencatat konflik yang berlarut-larut melanda Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Dan Golkar menjadi salah satu tesis bagaimana pemilihan secara demokratis justru menimbulkan konflik. Mereka yang kalah melakukan manuver dan membentuk kongres tandingan. Lahirnya partai pasca reformasi, yakni Gerindra, Hanura, dan Nasdem juga sebagai konfirmasi bahwa calon yang kalah membangun partai baru sebagai perahu politik. Melihat realitas, aklamasi dianggap sebagai satu-satunya penyelamat bagi partai politik untuk menghindari konflik. Disinilah kemudian terjadi pengkultusan figur di internal partai yang diklaim sebagai sosok paling berpengaruh. Yang paling dominan tentu saja adalah pendiri ataupun pemilik saham terbesar partai. Mereka tidak segan dipilih secara aklamasi. Politik aklamasi juga sebagai langkah strategis bagi partai untuk meredam konflik, sebab ketokohan figur kadang lebih tinggi ketimbang partai. Akibatnya, personalisasi figur cenderung lebih dominan ketimbang personalisasi partai. Di lain pihak, ada kecenderungan bahwa pemilik suara lebih aman secara politik di bawah pimpinan yang dipilih secara aklamasi ketimbang membangkang. Sepintas kita mengamini bahwa aklamasi memang cukup ampuh untuk meredam gejolak di internal partai. Namun perlu diketahui bahwa aklamasi menyimpan bara api dalam sekam yang sewaktu-waktu akan membakar habis, sebab dalam politik aklamasi ada kecenderungan politik simbol acap kali diasosiasikan dengan figur personal. Bahkan segala atribut parpol kerap disejajarkan dengan figur tersebut. Disinilah kemudian ketika figur yang disimbolkan dengan partai sudah tidak ada, kemudian percikan api dalam sekam tersebut. Eksesnya, partai mengalami goncangan hebat. Diakui atau tidak, kualitas partai yang ada ini memang sangat memprihatinkan. Di tengah ekspektasi besar publik terhadap peran optimal dan menelurkan kader-kader berkualitas, justru yang terjadi, parpol terkungkung dalam masalah kepemimpinan parpol. Pemilihan ketua umum parpol secara aklamasi tentu saja tidak melulu berekses peoratif. Jika proses aklamasi tersebut terjadi berdasarkan meritokrasi,
tanpa ini intimidasi terhadap calon lain ataupun pengkondisian sebetulnya sangatlah baik. Sebab kader parpol masih mengharapkan tokoh tersebut memberikan sumbangsi nyata minimal 5 tahun lagi. Namun pada realitasnya fenomena aklamasi terjadi karena parpol gagal mengembangkan alternatif-alternatif lain yang bersumber dari pemberdayaan organisasi serta distribusi kader-kader di berbagai daerah. Justru yang terjadi, partai politik mengalami gejala pembusukan kaderisasi akibat tersumbat moncong oligarki dan gerontokrasi. Akibatnya, ketua umum yang duduk di kursi partai hanya itu-itu saja tanpa ada pembaruan ekstrim. Jikapun ada, itu tidak lebih dari sekedar kaderisasi politik familisme atau silsilah keluarga. Menariknya lagi, kader partai cenderung mengamini bahwa hanya kader biologislah yang mampu mengemban amanah sebagai ketua umum partai. Bagi kader, anak biologis ketua umum dianggap sebagai reinkarnasi politik keluarga sehingga dianggap mampu meredam gejolak dan bisa menjaga solidaritas parpol. Kemudian yang kedua tuh ada regenerasi. Terlepas dari fenomena yang terjadi di tubuh parpol dalam suksesi kepemimpinan, salah satu hal yang patut dipikirkan regenerasi politik partai politik. Regenerasi partai politik inilah sangat penting sebab menurut Giovanni Sartotti pada tahun 1976, jika partai ingin tampil modern harus memiliki sistem regenerasi yang terukur. Regenerasi parpol merupakan cerminan bahwa partai tersebut benar-benar sehat dan modern. Oleh sebab itu, ada dua cara yang harus dilakukan oleh partai politik untuk menghindari partai terjebak dalam lingkaran oligarki dan gerontokrasi serta mengedepankan regenerasi. Pertama, membatasi masa jabatan ketua umum partai. Sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi, seharusnya partai mampu membatasi jabatan ketua umum demi terciptanya regenerasi di pucuk pimpinan parpol. Jika jabatan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah bisa dibatasi maksimal 2 periode, mengapa di internal parpol tidak bisa melaksanakan hal itu? Kedua, memastikan bahwa aklamasi harus tetap dilakukan melalui pemilihan suara. Siapapun nantinya yang dikehendaki untuk dipilih secara aklamasi itu seyogianya tidak mampu dilakukan melalui voting. Misalnya melawan kota kosong ini semata-mata mengakomodasi satu atau dua pemilik suara yang tidak menghendaki aklamasi. Jikapun nanti mayoritas pemilik suara memilih calon ketua umum tunggal, itu harus diterima sebagai bagian dari proses demokrasi. Dengan demikian, aklamasi diterima sebagai proses demokrasi yang sehat tanpa menghilangkan proses-proses pemilihan yang demokratis. Kongres, muktamar, musyawarah nasional, apapun keistilahnya, merupakan agenda terpenting di tubuh partai. Jika kongres yang berlangsung 5 tahun sekali hanya sebagai seremonial untuk mengukuhkan figur secara aklamasi tanpa adanya proses election, itu sama saja kongres tidak lagi penting. Partai dengan nyata mengingkari proses demokrasi pada mereka mengatasnamakan demokrasi.